Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIPMM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti Bandung. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen. Dan yang terhormat Bapak Hasan Mustafa, SEMMAK CA, sebagai pembimbing dosen magang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang penerapan sistem manajemen kearsipan di PT Sahasya Oasa Ilavarta Laboratory, Kota Bandung. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yatni Rahayu dengan nomor MPE 4122-423-1100572. Di sini saya akan membahas tentang profil perusahaan, aktivitas magang, landasan teori, lalu ada analisis dan solusi. Baik, sebelum memulai ke profil perusahaan, di sini ada latar belakang dari judul yang saya ambil. Sistem pengelolaan dokumen dan informasi yang dikenal sebagai manajemen kearsipan sangatlah penting bagi setiap organisasi. Proses kearsipan yang baik tidak hanya membantu dalam penyimpanan data, tapi juga membuat informasi yang diperlukan untuk pengambilan suatu keputusan lebih mudah diakses. Banyak organisasi menghadapi berbagai masalah dengan pengelolaan arsip, termasuk masalah pencarian dokumen, kemungkinan kehilangan data, dan pengelolaan dokumen yang tidak teratur. Tantangan-tantangan ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penurunan efisiensi. Tujuan dari penerapan manajemen kearsipan yang efektif adalah untuk meningkatkan keteraturan dan produktivitas di tempat kerja. Pengelolaan dokumen dengan sistem yang baik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi. Baik, dari latar belakang tersebutlah saya mengambil bab dengan judul penerapan sistem manajemen kearsipan di kantor PT Sahasya Oase Ilavarta Laboratory. Lalu selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari PT Soilab. PT Sahasya Oase Ilavarta Laboratory merupakan perusahaan swasta nasional mandiri dengan lingkup pelayanan utama meliputi jasa penyelidikan tanah, pengeboran, laboratorium, dan pengujian tanah. Didirikan pada tahun 2018, perusahaan ini secara aktif terlibat dalam berbagai macam proyek pemerintahan maupun swasta dari berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Berikut logo Soilab. Selanjutnya, jenis layanan yang ditawarkan oleh PT Soilab. Yang pertama ada Soil Investigation Service. Layanan jasa yang dilakukan untuk menilai dan menganalisis sifat tanah dan mekanik tanah di suatu lokasi sebelum pembangunan. Lalu ada Soil Rock Laboratory Services. Layanan jasa yang menyediakan analisis dan pengujian terhadap tanah dan batuan untuk keperluan berbagai proyek teknik sipil, konstruksi, pertambangan, dan geoteknik. Selanjutnya ada aktivitas magang. Yang pertama di sini saya melakukan pengelolaan kearsipan. Kegiatan ini meliputi penerimaan dokumen, penyortiran, indeks arsip, serta penyimpanan dokumen ke dalam vertex file atau biasanya disebut dengan magazine file. Jenis arsip yang dikerjakan oleh saya merupakan dokumen-dokumen proyek dan kantor, seperti berkas karyawan, surat tugas, formulir pengajuan lembur, pertanggungjawaban pengajuan, formulir pengajuan, dan laporan hasil uji.
Berikut ada dokumentasi mengenai laporan hasil uji yang dikelola kearsipannya oleh saya dan juga mahasiswa magang lainnya. Lalu di sini ada inventaris. Kegiatan ini dimulai dari mendokumentasikan seluruh peralatan dan perlengkapan perusahaan, baik untuk aktivitas di lapangan maupun di kantor. Lalu di sini saya ada melakukan kegiatan penyusunan barang-barang yang ada di perusahaan, merapikannya, dan juga menginput seluruh dokumentasi ke dalam database dari perusahaan PT Soilwe. Ini ada dokumentasi dari gudang utama yang terdapat di salah satu daerah Buah Batu, Kota Bandung. Yang selanjutnya ada sertifikasi ISO-CAN. Di sini kami membantu dalam pengurusan administrasi ISO, seperti menjadi penghubung antara perusahaan dan konsultan, menyiapkan dan mengelompokkan dokumen-dokumen persyaratan ISO-CAN ke dalam Google Drive. Di sini ada dokumentasi pertemuan bersama konsultan. Selanjutnya ada sharing session. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari Selasa, di mana setiap karyawan secara bergantian menyiapkan dan mempresentasikan suatu materi di hadapan karyawan lainnya. Pada saat itu saya berkesempatan untuk membawakan materi tentang literasi digital, yaitu keamanan data pribadi. Berikut ada dokumentasi dari PowerPoint dari materi yang saya bawakan pada saat itu. Selanjutnya ada English Day, di mana hari Senin dan Kamis karyawan diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan diawasi langsung oleh guru bahasa Inggris yang bernama Mr. Adis. Beliau akan mendatangi setiap karyawan secara bergantian dan melakukan tanya jawab dengan aktif menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada kegiatan olahraga yang rutin dilakukan setiap minggu di PT Soilab, yaitu olahraga badminton. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Rabu dari pukul 4 sore hingga pukul 6 sore dan diikuti oleh seluruh karyawan PT Soilab. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama tim, mengurangi stres kerja, serta mempererat hubungan antara karyawan. Di sini ada dokumentasi saya bersama salah satu karyawan di PT Soilab. Yang selanjutnya ada kegiatan lainnya di mana saya membantu dalam menginput dokumentasi proyek sesuai dengan titik uji ke dalam laporan akhir hasil uji, penyortiran data hasil uji lab agar sesuai dengan titik uji proyek, pengecekan nota pengeluaran, dan mencocokkannya dengan data yang terdapat di dalam Excel. Di sini ada dokumentasi dari hasil titik uji proyek. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian arsip. Arsip merupakan kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, karena mempunyai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat dengan cepat ditemukan kembali. Selanjutnya ada pengertian dari manajemen arsip, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan pengelolaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan arsip dalam suatu sistem yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya ada sistem kearsipan. Yang pertama ada sistem kearsipan berdasarkan waktu atau chronological filing system, yang merupakan sistem arsip diurutkan berdasarkan tanggal. Biasanya untuk sistem ini diterapkan kepada dokumen-dokumen seperti nota, faktur. Lalu selanjutnya ada sistem kearsipan berdasarkan abjad atau alphabetical filing system. Nah, di sini sistem kearsipan yang diurutkan berdasarkan abjad. Biasanya dari nama, entah itu nama perorangan atau nama perusahaan. Selanjutnya ada sistem kearsipan berdasarkan subjeknya atau subject filing system. Nah, dalam sistem kearsipan ini diurutkan berdasarkan
masalah atau konteks dari dokumen tersebut. Selanjutnya ada sistem kearsipan berdasarkan nomor atau numeric filing system. Arsip ini diurutkan berdasarkan nomor. Biasanya dari nomor surat itu ada kodenya. Itu bisa dijadikan sistem kearsipan berdasarkan nomor. Selanjutnya ada sistem kearsipan berdasarkan wilayah atau geographical filling system. Nah, di sini sistem kearsipan diurutkan berdasarkan wilayah dari dokumen tersebut berasal atau dibuat. Selanjutnya ada analisis dan solusi. Di sini ada beberapa hambatan-hambatan atau masalah yang saya temui selama saya magang di PT Soilab. Yang pertama, sistem manajemen kearsipan yang diterapkan belum berjalan dengan optimal. Sangat disayangkan sekali untuk di PT Soilab, sistem kearsipannya masih menggunakan sistem manual, padahal seharusnya sudah diterapkan dengan sistem digital, karena akan lebih memudahkan dalam pencarian dokumen yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, terdapat beberapa prosedur pengelolaan arsip yang belum diikuti secara konsisten, di mana ada beberapa prosedur dalam pengelolaan kearsipan itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti tidak adanya pengindeksan surat dalam arsipnya. Lalu tidak semua dokumen-dokumen itu diarsipkan secara benar dan juga teratur. Selanjutnya ada kurangnya alat dan bahan kearsipan yang memadai. Untuk filing kabinetnya sendiri atau lemari arsipnya sendiri di sana masih sangat kurang karena hanya terdapat satu filing kabinet atau satu lemari arsip. Sedangkan untuk jumlah arsipnya sendiri itu sudah banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada solusi dari hambatan yang tadi saya bahas. Yang pertama, saya menyarankan untuk PT Solilab segera beralih dari sistem kearsipan manual ke sistem kearsipan digital. Ini untuk menunjang produktivitas dan juga efisiensi dari pencarian atau penemuan kembali arsip. Yang kedua ada mengadakan evaluasi dan penegakan prosedur pengelolaan arsip yang lebih konsisten. Dari pihak perusahaan itu harus ada penegakan mengenai prosedur pengelolaan arsip yang lebih konsisten. Lalu yang ketiga menyediakan alat dan bahan kearsipan yang lebih memadai dan terorganisir dengan baik. Baik, sekian dari saya. Untuk refleksi diri dengan adanya kegiatan magang ini sangat membantu saya dalam mengembangkan diri, entah itu dari ilmu manajemen atau dari ilmu lainnya, karena saya magang di perusahaan teknik atau konstruksi, jadi sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Juga ilmu kepemimpinan yang saya dapati di perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.